Selamat pagi para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Bincang-bincang kita pagi hari ini masih seputaran kehamilan, tapi saya khususkan mengenai sesuatu yang mungkin pernah Anda alami atau pernah ada kerabat atau famili yang mengalaminya, dan ini cukup berdampak serius kepada proses persalinan maupun tumbuh kembang janin. Apa itu? Yaitu mengenai ketuban pecah dini. Singkatannya KPD atau dalam bahasa Inggris disebut PRM, Premature Rupture of the Membrane. Para sahabat sehat, berbicara mengenai ketuban, kita tahu bahwa selaput ketuban itu berfungsi melindungi janin selama di dalam kandungan sebelum dia siap untuk lahir. Nah, pada kondisi di mana ketubannya pecah sebelum proses persalinan atau bahkan sebelum usia kehamilan 37 minggu, tentunya ini akan berdampak kepada kehamilan maupun proses persalinannya. Para sahabat sehat, mungkin ada yang bertanya, apa yang menyebabkan kok ketuban bisa pecah duluan sebelum waktunya persalinan? Yang pertama, penyebab yang tersering adalah karena infeksi. Baik itu infeksi saluran kemih maupun infeksi saluran kelamin. Nah, infeksi ini akan bisa mempengaruhi kekuatan daripada selaput ini menjadi rapuh dan pecah sebelum waktunya. Yang kedua, karena memang ukuran daripada mulut rahim seorang wanita itu lebih pendek daripada ukuran normalnya. Itu pun bisa memicu terjadinya ketuban pecah dini ataupun kelahiran prematur. Yang ketiga, karena adanya kontraksi atau trauma, ya. Jadi akibat aktivitas yang terlalu berlebihan atau karena terbentur sesuatu, itu pun bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita perlu tahu apa saja gejalanya atau bagaimana seorang ibu yang sedang hamil waspada kalau ada hal-hal sebagai berikut. Tentunya seorang ibu akan merasakan mengeluarkan cairan, baik itu sedikit-sedikit ataupun banyak sampai basah begitu, tanpa disertai rasa sakit ataupun disertai rasa sakit. Ya, jadi kalau ada pengeluaran cairan yang tidak wajar, harus segera periksa kepada petugas kesehatan terdekat untuk dipastikan apakah ini memang ketuban yang pecah ataukah karena keputihan atau karena sebab yang lain. Apalagi kalau ditambah dengan gejala demam atau merasakan kok gerakan janinnya menjadi lebih lemah atau tidak bergerak, atau sebaliknya terlalu aktif itu bayi disertai pengeluaran cairan, jangan ambil risiko, segera memeriksakan kondisi kehamilan Anda. Nah, sebagai petugas kesehatan, baik itu Anda bidan ataupun dokter umum ataupun dokter spesialis, tentunya akan dipastikan dengan alat yang cukup sederhana apakah ini ketuban atau bukan, yaitu dengan memeriksa pH atau dengan kertas lakmus, ya. Jadi kalau berubah warna, ya, dari biru menjadi pink atau sebaliknya pink menjadi biru, yang jelas ada alatnya, ya, yang sederhana yang bisa memastikan ini ketuban atau bukan. Nah, sedikit lebih canggih kalau bisa diperiksa dengan ultrasonografi atau USG. Akan dapat diukur apakah memang jumlah ketubannya sudah berkurang atau bahkan habis ataukah masih banyak. Nah, kalau sudah dipastikan, ini tentunya menentukan bagaimana penata laksanaannya. Seorang dokter ataupun bidan kalau menemukan kasus ketuban pecah dini, tentu yang perlu digali yang paling penting adalah berapa umur kehamilan daripada bayi tersebut. Kalau masih sangat muda atau prematur dini, tentunya tidak mungkin kita melahirkan bayi dengan kondisi yang sangat berisiko tinggi itu. Sebaliknya kalau umur kehamilannya sudah
36 minggu ke atas, tentu dokter akan mempertimbangkan untuk melahirkannya. Karena juga mengingat bahaya daripada infeksi kalau janin itu tetap di dalam kandungan dengan kondisi tanpa atau berkurangnya ketuban, ya. Jadi sekali lagi umur kehamilan ini sangat penting. Nah, kemudian setelah tahu umur kehamilannya, petugas medis akan memberikan penata laksanaan pemberian antibiotik profilaksis atau pencegahan supaya tidak terjadi infeksi yang dapat membahayakan pada bayi yang dikandungnya. Kalau tadi saya katakan umur kehamilannya masih sangat muda, masih kurang dari 34 minggu, biasanya dokter akan mempertahankan secara konservatif dengan pemberian induksi maturasi paru bayi. Jadi paru-paru bayinya diberi obat supaya dia siap untuk lahir apabila terpaksa harus lahir dalam kondisi prematur. Tapi sekali lagi kalau umur kehamilannya sudah lebih dari 36 minggu bahkan 37-38 minggu tentunya dipertimbangkan untuk dilakukan terminasi atau melahirkan bayi. Nah, tentunya para bunda akan bertanya, apakah setiap ketuban pecah dini itu proses persalinannya harus melalui operasi sesar? Saya jawab di sini tidak harus. Justru kita akan melihat bagaimana posisi bayinya. Kalau posisi bayinya baik-baik saja, letak kepala di bawah, kemudian kita ada beberapa parameter untuk menilai kesejahteraan janin, masih ada tempat untuk dilakukan induksi persalinan. Jadi seperti saya bahas di dalam tayangan yang lalu, induksi persalinan atau bahasa sederhana kita pernah mendengar di drip, ya, di drip dipasang infus diisi obat, itu merupakan salah satu upaya untuk dilakukan proses persalinan normal. Nah, tapi apabila letaknya melintang atau sungsang atau terjadi gawat janin, tentu dokter akan mempertimbangkan cara terminasi yang lebih cepat, yaitu dengan cara operasi sesar. Nah, sekali lagi para bunda yang sedang hamil gak usah takut ya, dengan penjelasan saya ini justru menjadikan kita lebih waspada. Mungkin ada lagi yang bertanya, apa sih dokter bahayanya kalau memang ketubannya sudah pecah? Kalau toh saya ini hamil masih 7 bulan, misalkan saya tunggu aja nanti sampai 9 bulan, bahayanya apa? Ketuban pecah bisa menyebabkan penekanan pada tali pusat atau bahkan tali pusat tumbung keluar dari jalan lahir sebelum waktunya tentunya, ya. Kemudian bahaya yang juga tidak kalah serius adalah infeksi. Kalau infeksi bisa berpengaruh kepada kondisi bayi, walaupun dia lahir dengan kondisi prematur ditambah infeksi lebih parah lagi tentunya, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Tadi saya katakan kalau ketuban pecah sejak hamil masih 5 bulan, 6 bulan. Nah, bagaimana bisa dibayangkan ikan yang hidup di dalam akuarium yang airnya sangat minim. Tentunya dia tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa berenang, tidak bisa bernapas dengan leluasa begitu, ya. Kemudian yang paling tidak kita inginkan dan ini juga bisa terjadi adalah terjadinya IUFD, intrauterine fetal death, kematian janin dalam kandungan. Jadi itu yang paling ekstrim, ya. Tapi sekali lagi para bunda, banyak hal yang bisa dilakukan. Baik ya para bunda, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, kalau kita tahu bahayanya, prinsip adalah jangan takut, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian yang penting saya perlu memberikan tips dan trik supaya tidak terjadi ketuban pecah dini ini tadi, ya. Yang pertama tentunya tetap masalah pola hidup sehat, makanan gizi seimbang, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Ya, dengan pola hidup sehat tidak hanya makanan, ya, tentunya dengan istirahat yang cukup. Nah, aktivitas juga harus, mohon maaf ini harus tahu diri, kalau sedang hamil ya jangan overworking, ya. Jadi bekerja yang terlalu capek begitu, apalagi sampai mungkin terjadi trauma atau benturan begitu, itu pun jangan, ya. Sekali lagi pola hidup sehat itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai apa? ANC yang rutin, ya, periksa antenatal care yang berkualitas, periksa kepada tenaga kesehatan yang Anda percayai untuk tahu tahap demi tahap, langkah-langkahnya. Setiap bulan periksa, kalaupun ada di USG tentu dokter akan menceritakan, oh ini Bu ketubannya masih bagus, masih jernih, masih cukup, seperti itu, ya.
Jadi ANC yang rutin dan berkualitas bisa mencegah terjadinya ketuban pecah dini. Para sahabat sehat, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini sebentar lagi sudah boarding ya. Tapi sekali lagi saya ingin sekali dengan paparan yang singkat ini membuka wacana kita bahwa ketuban pecah dini itu bisa dialami oleh setiap kita yang sedang hamil, dan kalau itu terjadi segeralah Anda mencari pertolongan, masuk melalui UGD rumah sakit manapun, tidak perlu rujukan BPJS pasti diterima. Karena PRM atau KPD ini termasuk salah satu kegawat daruratan di dalam kehamilan. Jadi para bunda yang saat ini sedang hamil, silahkan rutin periksa, dan bila terjadi ketuban pecah dini, silahkan segera datang kepada fasilitas kesehatan terdekat dan bisa segera mendapat penata laksanaan yang tepat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Bandara Abdurrahman Saleh, Kota Malang. Salam sehat.